Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kholilah dengan NIM 21040460015. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang genealogi kelahiran tarekat. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan tarekat? Tarekat itu sendiri merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Melanjutkan materi yang selanjutnya, materi yang pertama itu ada embrio tarekat. Tasawuf sendiri merupakan embrio dari ajaran tarekat. Pada mulanya, tarekat itu hanya sebuah bentuk praktik ibadah yang diajarkan khusus kepada orang-orang tertentu saja. Seperti zaman Rasulullah itu mengajarkan tarekat kepada para sahabat dengan diajarkannya wirid atau zikir tertentu untuk diamalkan. Ajaran ini disampaikan sesuai dengan kebutuhannya saja, terutama untuk aspek batinnya. Tahap selanjutnya, ajaran tasawuf tersebut disebarkan secara khusus pula kepada para tabi'in. Meski tidak semua tabi'in layak dan dapat menerima ajaran tersebut. Lalu jumlah penerima tarekat tersebut mulai menjadi banyak hingga akhirnya terbentuklah sebuah komunitas tertentu. Untuk materi yang kedua yaitu tarekat sebagai jalan menuju Allah. Allah sendiri telah menunjukkan jalan kepada manusia untuk mendekatinya dengan cara mendirikan sholat sebagai bentuk penghambaan, mengeluarkan zakat sebagai wujud kepedulian kepada sesama, melaksanakan haji sebagai wujud perjalanan untuk mencapai ridhonya, dan mengerjakan puasa sebagai bentuk pengendalian diri dari hawa nafsu. Para pengikut tarekat biasanya dibimbing oleh seorang guru yang disebut dengan mursyid. Bimbingannya itu dilakukan secara rutin dan bertahap melalui maqamat dan ahwal hingga akhirnya ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang untuk mencapai derajat kewalian harus melalui dengan 4 tahap. Yang pertama itu ada syariat. Syariat itu adalah unsur pokok, sesuatu yang harus dimiliki, harus dikerjakan di awal. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, tidak boleh ditinggalkan. Terus yang kedua, itu ada tarekat. Tarekat itu seperti bangunan yang dibangun di atas syariat, seperti tiang penyangga agar semakin kuat dan kokoh bangunan tersebut. Terus yang ketiga, di sini ada hakikat. Hakikat itu merupakan keadaan bangunan tersebut. Terus yang keempat, yang terakhir, itu ada marifat. Marifat itu sendiri adalah tujuan akhir untuk bertemu dengan Allah. Ini sebagai bentuk tingkatan yang paling terakhir, tingkatan yang paling tinggi. Selanjutnya, materi yang ketiga sebagai materi penutup, yaitu tarekat sebagai organisasi. Tarekat sendiri itu semula berkiprah dalam bidang pendidikan spiritual muslim yang konsen dalam pembentukan mental yang soleh, dan dipahami juga sebagai sesuatu kelompok yang tertutup dan cenderung mengasingkan diri. Pada abad ke-13 Masehi adalah momen untuk mengembangkan peran dan kiprahnya untuk membentuk sebuah organisasi yang militan. Ketika kekuatan politik Islam yang menjadi penyebab Islam runtuh karena serangan dahsyat antar tentara Mongol, sehingga tarekat itu mengganti fungsi politik untuk memandu dan bertanggung jawab atas kelangsungan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Peran tarekat dalam mengembangkan dakwah Islam diantaranya adalah peran pendidikan, peran sosial, peran ekonomi, serta peran sosial, politik, dan militer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.